deploy aplikasi. Nah, ini berlaku untuk aplikasi apapun sebenarnya yang dikembangkan pakai Visual Studio. Nah, khususnya yang modul gaji sama modul gawe ya, gaji pegawai sama modul aset nih yang lagi dikerjakan sama Julian ya. Nah, jadi kalau belum ada, jadi cara nge-publish itu kita cukup klik kanan aja di web CMS-nya. Nanti pilih yang ini nih, Publish Web App. Oke, Mana Pak? Bentar. kelihatan? Oh ya, web CMS. Nah, nanti kan bisa direkam ya, nanti tinggal dilihat lagi ya. Iya Pak. Nah, itu publish. Nah, itu saya udah bikin publish profile-nya. Nanti saya bisa commit ini, bisa push ya, gitu kan. Ini kalaupun misalnya belum, itu bisa dibikin, nanti tinggal distandarkan ininya kan. Tinggal distandarkan, targetnya kemana terserah nih, ya kan, di local folder kita kan. Nah, terus nanti settingnya distandarin aja, ininya release, terus nanti di sini checklist, di sininya checklist, nanti ketika configure, checklistnya yang ketiga. Ini sebenarnya kita bisa coba-coba sih. Bisa coba-coba perbedaannya apa, itu Julian bisa pelajari. Kalau ini kan dia single assembly ya kan. Kalau ini nanti DLL-nya banyak. Nah, gitulah kira-kira bedanya. Nah, tapi kalau seandainya udah ada ya udah nggak usah dirubah. Paling kalaupun mau ngerubah ininya aja nih. Misalnya D-nya nggak ada, ya udah pindahin ke C gitu. Oke ya. Nah, kalau seandainya Berarti nanti untuk URL-nya sesuai nama file ya, Pak? Belum. Jadi gini, tahap pertama kita publish dulu ke local folder. Oke ya. Jadi ini yang saya presentasikan itu publish ke local folder. Di mana foldernya? Di sini. Gitu kan. Oke. Kalau targetnya kan kita mau deploy ke URL kan. URL-nya di yang kemarin tuh gawai.usadi.co.id kan. Oke. Nah, tahap pertama adalah publish ke lokal. Nah, ini nanti tolong bikin catatannya ya. Publish. Tek. Nah, nanti dia akan ke sini, gawai usadi co.id, ya kan? Nah, ini kebetulan saya sudah pernah publish sebelumnya. Nanti dia akan terpublish di sesuai dengan tadi ya, settingan ya. apps. Nah, ini lihat. Gawai. Nah, ini hasil publish ya. Seperti ini. Ya. Seolah-olah sama kayak di web CMS ya. Kalau kita lihat ya strukturnya. Iya, mirip, Pak. Kan? Nah, nanti perbedaannya di dalam bin-nya. Kalau dilihat sekarang nih misalnya ada ASPX-nya ya, tapi nggak ada CS-nya. Tuh lihat. Kalau di source dia ada CS-nya. Nah, ini kan ada ASPX, ada CS-nya kan. Nah, kalau di sini nggak ada CS-nya, ASPX-nya aja. Nah, yang CS-CS-nya itu di-compile. Jadi DLL di sini. Nah, ini. Ini yang tadi ada opsi di sini loh. Yang ada opsi DLL-nya mau gimana? Mau dibikin satu atau mau satu-satu ya kan? Kalau gini kan berarti dibikin satu ya. Jadi kalau kita ngeliat sini DLL-nya jadi satu nih. Nah, misalnya kalau kira-kira seperti itulah ya. Nah, dia jadi usadi.gawai. Nah, ini jadi satu, makanya agak gede nih. Oke ya? Oke, Pak. Ya. Nah, terus web config-nya kan ada juga di sini nih, ya. Oke ya? Nah, terus yang dilakukan itu nanti menggunakan FileZilla, ya, menggunakan FTP. Pernah pakai sebelumnya nggak? Belum, Pak. Install dulu, Pak. Nah, nanti disesuaikan aja. Saya sih udah disimpan di sini. Nanti usernya bisa yang saya kasih ya, pakai dev.usadi ya. Yap. Oke ya. Jadi nanti hostnya sama, username-nya pakai dev.usadi, passwordnya yang udah saya kasih, portnya dikosongin aja. Portnya itu 21. Nah, ini kenapa nih gagal? Sebentar. Gagal. Kenapa nih? Current passive mode. Oh, ini kayaknya karena saya nah, udah ya dapat ya. Dia akan connect ke server nih. Oke ya.
Nah, yang dilakukan Julian cukup mengcopy saja, mengupload folder yang ini gawai. Ya, gawai. Oke ya. Kan sama nih ya gawai ya. Nah, yang saya minta Julian cukup mengcopy isi bin-nya aja. Bin Oke ya. dalamnya Nah, aja. ini lihat ya. Ini posisinya sama ya, di dalam gawai ada bin, di dalam gawai ada bin ya. Nah, ini tinggal bin sini buka lagi, ini juga bin. Nah, ini posisi kiri kanan jangan sampai salah ini. Ya. Oke. Ya udah, sekarang tinggal di-upload. Yang di-upload cukup DLL-nya aja, biar nggak terlalu boros kuota ya. Nah, ini DLL-nya aja dan DLL-nya sebenarnya yang cukup yang ini aja, yang Yang core, gede itu ya. yang ini. Oh. Yang core. Ini juga kalau ada update, kalau nggak ada update nggak usah, nggak apa-apa. Apa namanya? Yang ini usah di aset ini. Nah, usah di gawe ini ya. Nah, Yang lainnya nggak perlu, Pak? nggak perlu. Atau bisa dengan pilih all, di-upload. Nah, nanti pilih yang override if different override if different size or source newer. Ini aja nih. Ini aja deh source-nya newer ya, yang ini aja ya. Ya. Terus nanti tinggal checklist di sini currently only. Nah, ini jadi dia kalau source-nya lebih baru. Nah, kalau ini kan tanggalnya sama. Oh, ini tanggalnya beda ya. Lihat ya. Ya kan? Ini 23, ini masih 22. Nah, ini berarti di override. Oke ya. Nah, dia akan mengupload. Nah, kalau udah ya udah selesai. Udah selesai, nanti bisa langsung dites aplikasinya ya, pakai browser kan. Alamatnya yang udah ditunjukkan tadi kan. Nah, ini perlu jaringan yang stabil ya. Nah, ini. Saya udah bikinin link di sini, jadi kalau mau ke aset, tinggal ke gawai ya tinggal klik gawai. Nah, itu aja yang tolong dipraktekin ya. Tolong dipraktekin. Nah, terus ini kenapa ini? Oh, ini karena belum selesai ya. Nah, seharusnya nggak akan ada ini. Kenapa? Karena web config-nya kan nggak berubah ya. Jadi jangan mengoverride web config yang ada di sini. Ini udah disetting sama saya. Jadi jangan di-override. Kalaupun mau mengoverride yang SQL map config, kalau ada XML yang baru kan, ya ini boleh. Tapi kalau web config jangan. Kalau mau ada perubahan di web config itu konsultasi saya dulu. Jadi yang di server jangan di-apa-apain ini. Kalaupun mau yang SQL map aja. Oke ya. Nah, ini tahap kedua kan. Tahap pertama tadi publish ke lokal, tahap kedua upload pakai FileZilla. Gitu kan. Nah, dan yang bin-nya aja ya. Jangan semua, yang bin-nya aja cukup. Nah, itu cara ngupdate aplikasi. Nah, ada pertanyaan nggak? Pak, ini kalau apa namanya, kalau nggak ke publish di lokal, ini nggak bakal muncul ya kanan kiri ini ya? Yang mana? Yang Ini kiri yang nggak akan muncul. Yang kiri yang kiri nggak mau. Itu yang kiri ini hasil publish lokalnya. Lokal site-nya dipilih nggak? Itu. Iya, terserah. Ini kan saya kan defaultnya ini, ya kan? Nanti pas pertama kali masuk ke port ini atau ke FileZilla ini apa namanya? Tinggal dipilih, lihat. Tinggal dipilih. Oh, bisa dipilih ya. Oke. Bisa dipilih ya. Oke ya. Oke. Ya. Kalau kelihatan yang ini lokal, yang ini di server. Kalau server nggak ada path-nya. Oke ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Dan ini bisa dirubah di sini ya tadi ya. Itu masih bisa dirubah di sini. Di connection-nya. Terserah mau di mana aja. Oke ya. Bikin aja di sini nih. Bikin baru nih misalnya. Tambah nih. Bikin konfigurasi baru. Gitu kan. Pilihnya folder. Next. Nah, ini terserah. Julian mau bikin untuk Julian gitu. Bikin aja ini Julian profile gitu kan. Gitu kan. Finish. Nah, ini nanti kasih aja Julian ini. Nah, ini kan nanti punya Julian nih.
diedit aja di rename di sini nih. Di rename namanya Julian Profile gitu kan. Julian Profile. Artinya ini di komputer Julian gitu kan. Nah, nanti tinggal di ininya nih diedit nih. Ininya cek, ininya configure, pilih yang sama kan. Nah, ini. Begini. Yang Julian ya. Nah, yang Julian yang ini. Nah, ini belum kan? Tinggal dirubah jadi delete, berkonfigur, konfigurnya ini yang ini. Nah, ini disamain Ustadi dot 9 aset. .dll. Ya, ini harus sama nih ya. Kalau yang ini. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Nggak ada DLL-nya, cukup gini aja. Kita samain aja nih. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini tahap pertama, tahap keduanya tinggal ngupload ke FileZilla, ke FTP. Nah, ini saya harap Julian sampai di rumah jam 7, jam 8, jam 9, tolong langsung dites ya, karena kan kemarin, tadi Vicky udah komplain kan, aplikasinya kok lama, gitu kan. Nah, yang terakhir kan yang di Julian. Terus jangan lupa di-push ya, ke GitHub ya. Karena saya belum nge-pull sih, nanti saya cek lah. Tapi sekarang saya minta Julian yang melakukan publish gitu. Oke ya. Nah, ini tolong diingat-ingat, kan ada videonya, kalau perlu nanti dibikin panduan, atau nanti saya upload ke YouTube seperti biasa gitu ya. Jadi biar kalau lupa bisa dicek lagi. Oke ya. Oke, setelah tahap kedua apa nih Pak? Nah, yang tahap kedua sekarang database. Ya. Oke. Database, aplikasi tadi cukup pakai FileZilla kan. Nah, kalau database, Julian harus melakukan remote desktop ke sini. Oke. Nah, ini pakai yang tadi ya. Nanti kalau ada masalah, bingung cara connect-nya, nanti bisa tanya ke saya online. Nah, kalau kita connect itu bisa pakai aplikasi ini, silakan download, atau kalau di Windows itu udah ada aplikasinya ini nih. Remote Desktop Connection. Nah, ini bisa kayak gini. Kalau pakai bawaan Windows, nanti connect-nya gini. Connect-nya itu yang tadi saya copy-in ya. Tinggal dimasukin aja ke sini, pakai titik 2, port-nya. Nah, gini. Gini, tinggal connect. Ya. Nah, tinggal masukin, loginnya pakai tadi kan, loginnya? Admin, Dev ya? Dev Usadi ya? Ini ya. 54D1 tanda seru. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, jadi nggak usah install apa-apa. Oke. Nah, ini di sini kalau Julian bisa copy paste ya. File yang dari misalnya mau copy paste backup ya, di backup database-nya ya. Terus dipaste di sini, misalnya bikin aja folder di sini Julian gitu ya. Julian Tem ya kan. Terus nanti di sini ada SQL Management Studio. Pakai yang 2017 ya. Udah familiar kan? Ya. Management Studio mana nih? Yang ini berarti. Ini ya, Management Studio. Nah, jadi tolong sinkronkan, kan nanti database di lokalnya Julian kan di backup ya. Ya kan? Nanti bisa di-restore ke sini, tapi jangan di-overwrite ya. Jangan di-overwrite. Oke, ini ya. Passwordnya bisa pakai Windows. Pakai Windows. Oke, nggak bisa ya. Pakainya SA ya. SA passwordnya apa ya? SA. Saya ngasih nggak? Yusadi 123 bukan? Ya. Passwordnya ini nih passwordnya nih. MS SQL Oh, itu nggak tahu saya. SQL 123 @123. SQL @123. Tanda seru ya.
Nah, ini udah saya simpan passwordnya, jadi tinggal connect lagi, pasti udah ada di situ. Kayaknya Pak tadi nggak dikasih deh itu Iya, nggak passwordnya. apa-apa. Tapi ini pasti udah ada di sini. Jangan yang ini, salah connect nih. Salah connect ya, jangan yang MS238, ini salah. Jadi saya disconnect aja di sini. Terus pilihnya jangan yang ini nih, yang bawah. Nah, yang ini. Passwordnya tapi sama. Tadi passwordnya? Saya lupa. MS SQL @123 ya. Nah, di sini udah ada Smart Sys ya. Tolong jangan di override ya. Terus misalnya Julian punya aset V5 yang rohil, boleh aja di restore. Atau yang gawai ya, gawai belum ada di sini ya. Ya kan? Pasti error semua itu. Kenapa? Database gawainya nggak ada. Buat baru berarti Pak ya? Iya, restore aja, restore. Pakai ini nih. Jadi dari di komputernya Julian melakukan backup dulu ya. Oke ya. Backup dulu. Nah, nanti di-upload ke sini database-nya. Di copy paste aja. Atau pakai FileZilla juga bisa. Ya. Nah, terus untuk ngehubunginnya ke ke SmartSys yang buat baru itu dari mananya Pak? Itu nanti di app. Dari Itu udah sama saya. Nanti udah. next aja berikutnya. Jadi sekarang kita nggak terlalu banyak dulu ya. Yang penting Julian mengupdate aplikasi yang di server dulu. Jadi yang setting IIS-nya nanti belakangan kita bikin sesi lagi. Sekarang ini di IIS-nya udah beres. Udah sama saya disettingin. Oke ya, kita bertahap ya belajarnya. Jadi sekarang saya ngasih tahu Julian agar mensinkronkan aja ini Smart Sys-nya udah ada. Nah, paling yang belum ada DB gajinya ya. DB gajinya itu nanti pakai restore karena tadi pakai backup kan. Pasangannya backup itu restore. Kalau detach pasangannya attach. Nah, ini nanti tinggal pilih device, file backup-nya mana ya. File backup-nya di mana. Kalau ini ekstensinya jangan lupa ada bug ya. Kalau seandainya nggak pakai .bug ya all file, nanti dicari, dipilih gitu kan, dipilih oke, ya kan, oke. Nah, terus nanti muncul informasi di sini, terus tinggal oke. Nah, nanti setelah oke akan terbentuk data gajinya. Kan aplikasinya ada dua ya, ada Smart Sys sama ada database gaji kan. Ya DB Gajido ya. Nah, mungkin untuk tahap ini yang saya minta ke Julian sekarang itu aja. Tolong restore database gaji. Nah, nanti berikutnya kita maintenance-nya kita bisa bikin sesi gini lagi. Nah, kalau pengen tahu Julian ya di mana settingannya, itu bukan yang DB, tapi yang ini. Yang satu lagi nih, yang app. Ini saya belum masih kayaknya ya, yang app. Nah, yang ini nih. Jadi usernya sama ya, cuma ininya yang beda nanti nih. Portnya. Ini portnya 5516. Nah, ini. 5516. Ininya 5516 ya. Nah, beda aja. Nah, salah ya. 5516. Nah, ya. Sama kayak tadi. Apa namanya? Dev. Sorry. Saya belum bikin. Saya belum bikin ya, nanti saya akan bikinin. Tapi kira-kira saya connect pakai login saya nih ya, bukan pakai Dev Usadi. Nah, nanti akan masuk ke server ini. Ya. Akan masuk ke server sini. Nah, nanti di sini nih lokasinya. Di C itu ada Cornet, folder Cornet ya. Ya. Nah, di sini nih. Di apa namanya? Di gawai ya. Nah, terus ini web config. Nah, kan tadi saya bilang kan ini jangan di utak-atik ya. Ya. Utak-atik. Nah, itu koneksinya di sini nih DB. Namanya sama kan? Udah DB Gajido kan? Oh iya. Nanti restore-nya disamain aja DB Gajido. Oke ya. Nah, terus ini sekarang sebagai informasi, tapi Julian nggak perlu melakukan. Itu saya udah nyeting di sini. Udah di hosting di sini nih. Ini yang untuk aset, ini untuk yang gawai.
Jadi Julian nggak perlu setting ini-gini lagi. Udah siap tadi, cukup pakai FTP aja di-upload DLL-nya. Udah itu aja, itu cukup. Oke, Jul. Oke, Pak. Ini berarti pas kan udah connect di FileZilla, itu udah saya update, misal update file codingannya yang terbaru, DLL yang terbaru, itu kemungkinan tampilannya masih error kan, karena DB-nya belum ada. Belum ada. Belum di-restore. Iya, belum di-restore. Nah, terus saya restore sesuaikan SmartSys sama bentar, Pak. Untuk SmartSys-nya kan sama, Pak, ya berarti ya? Nah, untuk SmartSys, oke, ada yang kelewat ya. Berarti yang untuk SmartSys, oke ya. Jadi kalau yang app kan udah nggak perlu ada perubahan karena udah pakai FileZilla ya. Nah, yang untuk DB Gajido juga udah nggak ada masalah kan? Karena tinggal restore doang kan. Nah, untuk SmartSys, saya pengen ini Pak, tadi yang ini apa ya? Yang database, coba lihat. Yang database 6555 ya. Ya, soalnya kemarin kan mau dicoba buat ubah tuh SmartSys Gawai contohnya kan kemarin. Ya. Tapi ternyata gagal terus kan. Jadi ngakalinnya untuk itu cuma dibedain ID app-nya aja kan. Jadi tetap pakai SmartSys yang aset kemarin. Iya betul. Jadi jangan di restore, jangan ditimpa ya. Yang boleh, saya pengen Julian mengenerate file SQL. Nah, caranya kan pernah tahu cara gini kan? Kan Julian punya SmartSys kan? Iya. Ya, udah bener kan SmartSys-nya kan? Nah, di lokal ya, jangan di sini ya. Ini ceritanya lokalnya Julian. Julian generate script kan? Udah tahu kan? Yang generate script, ya kan? Nanti pilih kan Julian udah tahu kan tabelnya apa aja sih kalau menu itu kan berarti nanti app config ya, terus yang SS01 app menu ya kan, ini ya kan, apalagi misalnya gitu ya, nanti dicek ini satu tabel juga nggak apa-apa, konsultasi aja nanti ke saya ya, Pak tabel apa lagi nih yang perlu gitu. Nah cuma jangan lupa ya ketika kita mengenerate sesuatu yang nggak dipakai itu dihapus. Nah pertama kita generate dulu nih ya, cukup satu tabel. Terus nanti pilihnya yang ini aja. Terus advance-nya jangan lupa ini data only ya di sininya. Nih ya. Data only ya. Oke. Oke ya. Nah, ini kan sebuah menu ya. Bisa jadi kan di komputernya Julian ada aplikasi aset kan, padahal kita mau gaji doang kan. Nah, sekarang caranya kita harus tahu dulu ID app gaji apa. Gawe ya, kita cari select bintang from ss00 app where nmapp like gawai. Ini kan ya. Iya. Gawai. Nah, dapat kita ID app nih, ya kan? Kita pakai yang 1442 kan? Iya. Nah, ini kita copy ID app-nya. Nah, terus kita search ini. Kita buang yang ID app-nya nggak dipakai. Nah, ini. Kita set. Nah, kita akan lihat sebenarnya kita cuma pakai yang ada di Nah, ya kan ini ya. Oke ya. Yang ininya dihapus. Nah, ini ya. Nah, yang ini dihapus ya. Tuh, oke.
Tuh, dihapus semua ya. Tek. Oke, terus kita cek lagi yang di bawah. Yang di bawah kan pasti ada yang punya yang lain. Nah, artinya ini kita mau mengekspor seluruh menu ya yang ada dari database Julian ya. Ya. Nah, udah ini file ini tinggal dikopikan ya kan, disimpan, dikopikan ke server, terus tinggal dieksekusi di sini. Nah, cuma ada yang kurang nih, karena kan bisa jadi menu-menunya udah ada kan. Nah, kalau kita kemarin kan udah diajarin delete insert kan, di sininya ada delete dulu kan. Delete from ss01 app menu where id app sama dengan yang tadi. Nah, ya gini kan. Nah, ini tabelnya SmartSys. Nah, gitu kan. Nah, ini kita nanti tinggal eksekusi, tinggal di-copy kan ya ke server ya, di-upload, terus tinggal dieksekusi. Nah, udah. Sekarang menunya harusnya sama. Dan DLL-nya juga udah baru kan. Oke, jadi untuk database ada 2 ya. Untuk yang database Gajido itu di-restore yang ini, yang Gajido ini. Yang ini ya. DB Gajido. Nah, kalau yang SmartSys di-generate script dari lokal komputer Julian ke server. Oke, ada pertanyaan nggak? Untuk file Zilla-nya versi berapa Pak ya? Hah? File Zilla. Kenapa? File Zilla yang tadi itu kan? versi berapa? Iya, versi berapa itu? Terakhir aja, download aja dari situsnya. Ini free kok. Kalau kita beda nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi dia pasti akan minta update. Minta di-update dulu. Nggak masalah, mau pakai versi berapa nggak masalah. Kalau saya yang terakhir ini, karena dia selalu minta update, auto-update. Oke. Oke. Nah, targetnya ada dua proses tadi kan. Yang pertama, ngupdate aplikasinya di app, itu cukup pakai FileZilla ya. Yang kedua, itu update database, ada 2 kan. Database DB Gajido sama SmartSys. Gitu. Oke, Pak. Ya, ini nanti videonya saya save ya. Jadi biar Julian bisa pelajari lagi. Nanti malam dicoba ya, karena besok kita pengennya Vicky udah bisa dapat progres gameplay terakhir. Oke, ada lagi Julian? Ya, apa ya? Tadi ada login user yang belum saya dapat nggak, Pak? Tadi kayaknya DB-nya. Oke. Itu SA-nya aja, password SA-nya aja yang Iya, saya nggak akan mau direkam. Nah, saya share aja nanti. Ya. Oke, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Udah deh itu. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan malam tolong coba kalau ada pertanyaan di chat aja, barangkali kita perlu ngobrol lagi, diskusi lagi ya nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah, oke, cukup ya sebentar ya. Oke, Pak. Ayo. Oke, ya. Makasih, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.